Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi, la haula wa la quwwata illa billah. Para pemirsa di rumah dan pencinta syiar dakwah Islamiyah dimanapun saja berada, bersyukur pada malam yang barakah yang mulia ini kita kembali diberikan nikmat, diberikan anugerah berupa kesehatan, usia yang panjang, dan yang terpenting semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari segala macam wabah, segala macam virus, segala macam penyakit, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi nikmat sehat ini untuk berupaya bertakarruf, mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak amal sesama manusia. Dan bisa pada kajian-kajian sebelumnya kita sudah sering membahas tentang tarbiyah, pendidikan, dakwah yang kaitannya dia dengan suasana saat yang ini yang kita rasakan, yaitu suasana pandemi yang dirasakan juga secara global oleh seluruh umat manusia, tak terkecuali kita di Indonesia, termasuk di Lombok. Nah, pada malam ini berkaitan dengan mendekati pelaksanaan ibadah haji pemirsa, tapi suasana yang kita rasakan juga masih seperti sebelumnya, yaitu kita masih dibatasi, kita masih merasakan orang-orang yang tentunya merasakan penderitaan, orang-orang yang terkena ataupun yang terjangkit virus, ataukah imbas atau implikasi dari semua itu, termasuk ini yang berkaitan dengan pembatasan. Bahkan kalau sekarang ini kita semakin hari mendengar kaitannya dengan haji, ini ada maklumat, ada informasi yang sudah banyak di-share, dibagi dan didengarkan oleh khalayak itu tentang pembatalan ataupun penundaan. Namun seperti apa jelasnya pemirsa, ini hadir pada malam yang barakah ini untuk mengulas semua itu, memberikan kita informasi yang sejelas-jelasnya. Itu Bapak dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad sebagai Ketua Kanwil Kemenak Provinsi NTB. Baik, kita langsung saja menyapa Bapak narasumber kita pemirsa. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sekarang ini Pak Kiai di tengah-tengah masyarakat, ya bahkan beberapa hari sebelumnya ya, kita tentunya mendengar ya bagaimana ibadah yang tahun sebelumnya juga 2020 ini tertunda, kini juga hadir 2021 ini juga akan mengalami hal yang sama. Tapi seperti apa sih jelasnya agar tentunya masyarakat dan umat warga terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat ini maklum dan tahu. Silahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini di Yaumul Jum'ah kita masih diberikan keafiatan oleh Allah dan bisa menyapa para pemirsa sekalian. Pada malam hari ini kita membicarakan tentang persoalan ibadah haji. Kalau tadi bertanya bagaimana perjalanan ibadah haji pada tahun ini, seperti yang sudah kita simak dan kita dengar bersama, bahwa ibadah haji pada tahun ini adalah terjadi penundaan kembali. Mungkin yang lebih pas barangkali ya, saya menggunakan istilah penundaan ya. Jadi bukan pembatalan, karena pembatalan itu otomatis tidak akan bisa berangkat kan. Tapi penundaan itu artinya haji ini tidak berangkat tahun ini, tapi akan diberangkatkan pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan saja semua jamaah haji dari Nusa Tenggara Barat khususnya dan umumnya dari Indonesia juga bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi pembatalan haji? Sesungguhnya kami semua, termasuk juga pemerintah, sangat merindukan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kerinduan pemerintah sebagai kebijakan atau menentu kebijakan sesungguhnya sama dengan masyarakat kita, seluruh umat Islam, bahwa kita kepingin merindukan Baitullah Al-Haram. Hanya yang menjadi persoalan, karena ibadah haji ini tidak hanya sekedar kita berangkat, tetapi sekedar istitoah ya, mampu, tetapi juga harus dilihat dari berbagai macam problem yang kita hadapi saat sekarang. Kita tahu bahwa
mulai tahun lalu sudah terjadi pandemi Covid, dan kemudian pada tahun ini juga masih demikian, masih pandemi. Itu sebabnya dengan bijak pemerintah melalui Bapak Menteri Agama membuat surat edaran, ada keputusan yaitu nomor 660 ya 620 ya 660 ya 662 ya, itu terjadi pembatalan keberangkatan haji pada tahun sekarang. Ini bukan semata-mata karena memang Indonesia tidak mampu untuk memberangkatkan, tetapi secara umum sudah disiapkan baik secara administrasi maupun juga hal-hal yang lain ya. Hanya persoalan di sini adalah karena memang dilihat dari pandemi ini diutamakan dari sisi kesehatan. Keselamatan jamaah itu menjadi penting. Oleh karena itu, ketika pemerintah memberikan satu ketetapan untuk pembatalan jamaah haji pada tahun ini, itu sebuah keputusan yang sangat baik, yang sangat bijak, karena memang jangan sampai nanti jamaah haji Indonesia itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mengedepankan kepada nilai maslahah dari sisi kesehatan ya, kesehatan. Karena di dalam konsep agama, maqasidus syariah dari pelaksanaan ibadah haji itu adalah terjaganya keselamatan jamaah, dan itu merupakan bagian penting ya kan. Jangan sampai nanti jamaah ini ketika berangkat kemudian ada masalah di sana. Nah, saya pikir inilah yang menjadi kenapa dibatalkannya yaitu pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, karena memang belum ada kuota waktu itu ya yang diberikan kepada bangsa Indonesia, dan setelah putusan dari Menteri Agama terjadi pembatalan, lantas kemudian beberapa waktu kemudian Saudi Arabia mengumumkan bahwa tidak ada ibadah haji untuk negara selain Saudi Arabia. Jadi pada tahun ini hanya diutamakan yaitu warga negara Saudi, termasuk juga orang-orang yang ekspatriat ya. Jadi orang-orang yang sudah mukim di sana itu adalah diperkenankan, dan tentu juga ini juga dibatasi. Maka tentu juga ini kita harapkan kepada masyarakat kita bahwa apa yang terjadi pada tahun ini kita ambil hikmahnya. Mungkin hikmah dari batalnya kita berangkat ini menjadikan apa yang sudah kita niatkan adalah diterimanya amal ibadah kita. Mudah-mudahan demikian. Baik. Ya. Ini Zak, jadi kalau ada di sana ataupun di luar sana yang menanyakan gimana ini kepastian, bagaimana simpang siur tentang haji dan penundaannya, ini tadi sudah jelas sekali Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ini udah deal ya, udah clear kalau pada tahun ini pemirsa tidak ada pemberangkatan jemaah haji, alias ditunda ataupun dipending, tapi bukan dibatalkan sekali lagi ya, bukan dibatalkan, tapi hanya ditunda untuk tahun ini. Kita berharap tentunya ini ada yang menanyakan langkah-langkah ke depannya lalu seperti apa, apakah akan seperti ini ataupun ada pembatasan lagi, atau kan akan berlaku masa normal seperti sebelumnya, sebelum Covid ini Pak Kiai? Apakah ada perubahan-perubahan nanti? Kalau melihat kondisi seperti sekarang, tidak mungkinlah ada ya perubahan kembali, karena ini menyangkut banyak hal. Jadi untuk mempersiapkan kloter pertama ya, mempersiapkan yang 5% saja dari jumlah utuh 100% itu membutuhkan waktu 45 hari. Artinya 1 bulan lebih. Sementara kita sekarang sudah memasuki pada bulan Dzulqa'dah, ya kan? Dan Dzulqa'dah dalam waktu 1 bulan ini, pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sudah banyak negara-negara berangkat ke Saudi ya. Nah, dalam waktu yang singkat itu tidak mungkin memberangkatkan 200.000 jamaah misalnya. Dalam waktu yang cepat itu tidak mungkin. Pertama, karena menyangkut masalah transportasi ya. Transportasi ini ada menyangkut penerbangan ya. Penerbangan ini mana kira-kira melalui tender juga ya. Jadi harus cukup panjang untuk bicara penerbangan domestik, internasional. Belum lagi nanti persoalan-persoalan di dalam ya, mulai dari kegiatan-kegiatan di masing-masing kabupaten kota ya,
ada vaksinasi ya, kemudian juga manasik dan seterusnya. Terus nanti di Saudi juga begitu, belum nanti masalah hotel, masalah catering, ini tidak cukup waktu sebulan 2 bulan ya. Nah oleh karena itu saya pikir apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah pada tahun ini itulah sebuah realitas kenyataan yang memang juga harus kita terima bersama. Yakinlah bahwa apa yang sudah diputuskan ini terbaik, ya kan? Mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwasanya kenapa begini, ya. Jadi bukan semata-mata keteledoran dan kesalahan pemerintah, tetapi memang pandemi Covid menjadi penyebab utama, dan yang kedua karena memang juga kita sebagai tamu Saudi Arabia dan Saudi juga belum menerima tamu itu. Jadi ini yang harus dipahami ya, harus dipahami. Baik Mirsa, dan tentunya kita berharap kita lalu bisa memahami dan sepaham dengan bagaimana sih sebenarnya alur ibadah haji itu dengan konteks keadaan kita yang masih seperti ini ataupun bangsa Indonesia. Dan ini kan tidak hanya bangsa Indonesia saja Pak Kiai ya. Dan Mirsa banyak juga bangsa-bangsa yang lain juga bernasib sama dengan bangsa Indonesia. Baik Mirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali. Baik Mirsa, kita sudah tadi mendengarkan penjelasan yang sangat jelas dan gamblang dari Bapak Kiai tentang bagaimana nasib untuk tahun ini para calon jemaah haji yang memang itu sudah merupakan kebijakan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama, termasuk juga yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah ini kita juga tahu seberapa banyak ini warga Nusa Tenggara Barat menjadi calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, dan mungkin ada implikasi ketika mereka akhirnya tidak bisa ataupun akibat-akibat ketika mereka akhirnya tertunda pemberangkatannya pada tahun ini. Silakan Pak Kiai. Ya, jadi kalau kita bertanya tentang berapa jumlah jamaah haji NTB, itu kalau berdasarkan dari data Siskohat per 4 Juni tahun 2021 itu sebenarnya ada keseluruhan. Jadi keseluruhan itu jamaah haji NTB itu 147.162. Keseluruhan. Nah, sementara yang mau berangkat untuk tahun ini tahun 2001 itu adalah sekitar 4.457. Jadi 4.457 ini ada terbagi, ada yang reguler, ada juga yang lansia ya. Jadi yang lansia itu sekitar 45, kemudian yang regulernya 4.412. Nah, jadi itulah sebanyak itu ya. Tapi ini semua juga tidak jadi berangkat. Nah, dengan adanya jumlah yang besar ini, maka tentu juga berpengaruh kepada waiting list ya kan. Berpengaruh kepada penundaan kapan kira-kira berangkat. Jadi kalau kita lihat dari jumlah yang besar 147.162 itu waiting listnya semakin panjang. Per saat sekarang ini itu jamaah haji itu sampai menunggu kurang lebih 35 tahun untuk warga di NTB. Jadi memang animonya cukup besar sekali ya. Jadi 35 tahun berarti diperkirakan nanti tahun 2055 yang sekarang ini ya. Jadi kalau misalkan daftar sekarang itu nunggu 35 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu sebabnya kita juga berharap kalau misalkan haji begitu panjang, ya udahlah umroh sajalah kan gitu kan. Dan umroh pun juga sekarang masih terkendala karena memang belum ada penerimaan dari Saudi ya kan. Nah, ya mudah-mudahan saja secepatnya Covid ini ada berakhir sehingga juga umroh bisa berjalan, kemudian haji tahun depan juga bisa berjalan. Amin. Bayangkan ya. Jadi animo masyarakat itu per bulan saja 1000-an lebih loh daftar itu. Ya kan per bulannya ya, per bulan 1000 bisa 1.500 ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita ini adalah sangat rindu dengan Makkah Al-Mukarramah. Baik, ditambah lagi pemirsa kalau sekarang ada penundaan lagi akan semakin lama kita disampaikan. Iya, makanya semakin lama.
Jadi nanti sampai 35 tahun itu, kemarin masih 34, tapi begitu mundur tahun sampai yang 2000 tahun berapa 2020 tahun 19 ya, 19. berangkat tahun 2020 tidak jadi, kemudian 2020 enggak satu juga tidak jadi, maka otomatis 2 tahun ke belakang. 2 tahun. Nah, jadi sampai 35 tahun. Ya, jadi kalau misalkan antum itu sekarang daftar, kemudian usianya sudah 50, nanti berangkat umur 85 tahun. 80-an ya. Sudah nggak bisa apa-apa. Baik, kita doakan pemirsa yang tentunya lebih cepat ya bisa. Iya. Lebih cepat untuk Ya kita harapkan begitu, ya kan? Nah, tadi dampaknya lalu pemirsa ya ketika mereka atau banyak jamaah yang tidak jadi berangkat tadi 4.000-an lebih ya, 4.400 sekian 500 ya. Ya. Nah, lalu kan ada saja ini informasinya Pak Kanwil ini yang mengambil ininya biaya hajinya dan seterusnya lalu berpindah ke umrah dan lain sebagainya. Ya, jadi memang konsekuensi logis dari pembatalan ini pertama ya, pemerintah memberikan kesempatan kepada jamaah boleh ya kan untuk mengambil dari uang pelunasan. Jadi memang di haji ini kan ada uang kuota ya, jadi pendaftaran ya. Nah, kemudian ada pelunasan. Nah, yang diperbolehkan untuk diambil itu adalah pelunasannya. Sebab kalau misalnya diambil semua, maka secara otomatis dia mencabut kuotanya itu. Nah, jadi yang diperbolehkan itu adalah kuotanya saja. Apa namanya? Pelunasan saja ya. Nah, pelunasan itu kalau misalkan kuotanya 25, kemudian ada pelunasannya 20 misalnya, maka 20 itulah yang boleh diambil. Nah, kalau diambil semua maka secara otomatis dia terjadi pembatalan, berarti akan menunggu giliran berikutnya berapa? 35 tahun lagi. Baik. Nah, jadi begitu. Itu diperbolehkan oleh pemerintah. Ya. Baik, berarti ini pemirsa satu dilema andaikan tadi karena kebutuhan ataupun karena satu hajat yang besar lalu mengambil ini kan akan menunggu sekian lama lagi, artinya kita mendaftar ulang lagi kalau semuanya di ini ya. Ya mudah-mudahan tidak ada dari para calon jemaah haji, walaupun sekarang ini ada penundaan, tapi tetap ini punya niat yang ini ya, niat yang kokoh untuk bagaimana tahun depan punya optimisme ini menyikapi ini ya Pak Kiai ini menyikapi supaya para calon jemaah haji ini punya optimisme, punya semangat bahwasanya tahun depan tentunya takdir akan berkata lain kan, seperti itu kan. Betul. Jadi memang kita berharap kepada seluruh masyarakat ya bahwa ketetapan ini udahlah bagian daripada takdir Allah ya, qadarullah. Karena memang tidak ada kesengajaan terhadap persoalan ini, tapi ini murni karena musibah dan ini karena menjaga antisipasi dari keselamatan jiwa manusia. Karena dalam syariat itu makosidnya ya hifdun nafas ya. Jadi ada penjagaan jiwa, itu lebih diutamakan daripada kita mengambil maslahat. Haji itu adalah wajib bagi yang mampu kan? Nah, wajib bagi yang mampu. Dan itu terbaik dalam kehidupan masyarakat muslim. Tapi ketika ada persoalan yang mendesak seperti ini ya, ada madorot yang lebih besar yang bisa mencelakai jiwa manusia, maka juga itu harus didahulukan. Ya, karena itu dalam kaidah dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi menolak kemadorotan itu lebih dahulukan daripada mencari maslahat yang terbaik. Nah, jadi kalau pemerintah sekarang sudah menyampaikan ketetapan itu dan kemudian Saudi juga tidak memperkenankan untuk perjalanan ibadah haji pada tahun ini, maka itulah bagian daripada mencegah kemadorotan ya. Jadi menolak kemadorotan, tidak mengutamakan hajinya sebagai haji yang wajib, tetapi dahulukan yang bahaya ini dulu. Baik, nah, ini itu. Walaupun tentunya ini pakai ya kita semua pemirsa sudah ada gambaran sekarang ini ya. Kalau ada alasan-alasan yang sangat prinsip ya terkait dengan kesehatan, keselamatan tadi ya. Walaupun kadang-kadang di sana pemirsa ada yang mengatakan kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja, kita kayak ataupun seperti tidak merasakan dampak langsung dari pandemi. Tapi kan ini kita bicara di Saudi seperti itu. Ini bagaimana menyikapi banyak suara-suara ataupun orang-orang yang mengklaim bahwasanya kita sebenarnya menganggap suasana sekarang ini lebih ini kan sudah bahkan sekarang ini di Indonesia sendiri ya, kita bisa melihat di berita-berita ya, mulai ada yang memerah lagi ya. Jadi penularan COVID malah di Jakarta juga semakin banyak. Kemarin di Kudus ya kan,
begitu luar biasa. Dan kita berharap masyarakat kita juga memang harus mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, termasuk juga oleh Dinas Kesehatan, bahwa menjaga 3M itu memang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, ya. Jadi mulai dari masker, cuci tangan, jaga jarak, itu adalah bagian prokes dalam pandemi COVID ini. Nah, termasuk juga di masjid-masjid, bahkan di edaran Pak Menteri ya nomor 2 itu ya, itu juga mengharapkan kembali ada pembatasan kembali di masjid misalnya. Saya pikir kalau wilayah dan daerahnya itu memang betul-betul merah, ya perlu diterapkan kembali. Jangan sampai kemudian kita abai, kita menganggap sesuatu itu sudah tidak ada, maka kemudian merebak lagi. Dan yang lebih bahaya itu ketika masyarakat sudah banyak tertular, ya kan, maka kemudian ahli kesehatan, orang-orang yang menangani di rumah sakit, kalau mereka bisa menangani, tapi kalau tempat di rumah sakit kalau tidak mampu, ini akan lebih bahaya lagi, ya kan? Nah, seperti kasus kayak kemarin diinformasikan kayak di Kudus itu hanya tinggal 78 kuota untuk masuk rumah sakit misalnya. Ini kan sangat bahaya sekali. Artinya ya bahwa keselamatan jiwa itu harus diutamakan. Nah, disinilah pentingnya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat. Jadi mudah-mudahan apa yang sekarang terjadi di dunia dan di belahan dunia termasuk di kita ini mudah-mudahan juga cepat berakhir sehingga aktivitas kita juga bisa berjalan normal seperti dahulu. Amin, Gitu. amin. Kita berdoa tentunya pemirsa ya. Dan tadi jangan ada lagi yang tentunya ini mengabaikan tadi, meremehkan ataupun melonggarkan lagi karena situasi yang semakin ini kan dunia pendidikan seperti itu juga terkendala juga kan sekarang Pak Kamil. Iya betul ya. Jadi memang dunia pendidikan juga bahkan walaupun juga kita ada sinyal untuk bisa membuka kembali dunia pendidikan, tapi juga tetap ada kewaspadaan diatur ya. Jadi tidak seperti dulu, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan. Nanti bahkan kemarin edaran-edaran itu kalau sepekan 2 kali misalnya, ya ini tentu juga menjadi problem dalam pendidikan kita. Tapi kita berharap sekalipun dalam suasana pandemi dan pendidikan dengan cara daring, online, ini kita berharap mudah-mudahan juga bisa ada inovasi, kreasi daripada guru-guru dan anak-anak kita juga bisa mengikuti dengan baik walaupun juga tidak semaksimal mungkin, ya kan? Tapi paling tidak pendidikan kita tidak terhenti karena COVID, tetapi dengan cara-cara yang seperti itu melalui Zoom, ya. Dan ini kita harapkan juga bisa terlaksana dengan baik walaupun secara umum tidak bisa disampaikan secara utuh. Gitu. Baik, dan itu bisa luar biasa kalau kita melihat sekarang ini ya banyak yang terdampak ya. Kalau tadi ibadah saja luar biasa, haji yang setahun sekali ini pun harus kita bersabar seperti itu ya. Nah, ini optimisme ke depan, membangun semangat optimisme ke depan bagi calon jamaah ini untuk ya akhirnya juga mengerti, menyadari sepenuhnya bahwa ini satu hal yang sangat bijaksana. Ya, mungkin gini juga ya, saya ingin sampaikan. Jadi sebenarnya pembatalan haji ini juga pernah terjadi loh pada masa Rasul. Iya. Nah, dulu Nabi juga pembatalan. Iya, jadi kan begini. Ketika Nabi sangat merindukan ya, habis Nabi ini berhijrah ke Madinah, kalau lama, hampir 6 tahun ya setelah hijrah. Itu kemudian Nabi sangat rindu, bahkan sahabat-sahabat ini merindukan kota Mekah karena sebagai kota kelahiran dan mereka kepingin tawaf, kepingin ibadah, ya kan? Tapi kan tidak bisa. Nah, sampai Rasulullah itu mimpi, setelah mimpi tawaf kemudian sampaikan para sahabat kerinduannya luar biasa, akhirnya berangkat. Kalau begitu Rasulullah, kita berangkat ke Mekah. Akhirnya bersama rombongan Rasulullah berangkat ke Mekah. Nah, sampai di Mekah ya, kemudian Rasulullah ini mengutus namanya Utsman bin Affan, ya kan, istilah diplomasi lah, ya kan, bahwa kami datang ke Mekah dengan cara damai kan akan melakukan ibadah haji. Nah, tapi begitu masuk kemudian sampai 3 hari ya, Utsman bin Affan ini tidak balik-balik, diisukan bahwa Utsman terbunuh, ya kan. Makanya kemudian diisukan terbunuh, maka sahabat Nabi ini pada kencang semua. Wah, kalau begini kita masuk Mekah dan perang kan gitu kan. Nah, akhirnya disepakati lah. Kemudian terjadi perjanjian, ada baiat Hudaybiyah itu ya. Jadi perjanjian itu di sana.
Dan setelah perjanjian ternyata Utsman bin Affan ini ya kan, Utsman bin Affan ini datang ya kan sama rombongan orang kafir Quraisy. Nah, disitulah membuat satu perjanjian dengan Nabi ya kan. Dan ternyata perjanjian ini juga sebagian sahabat mengatakan ada yang berpihak kepada kaum Quraisy ya kan, tidak berpihak kepada kaum muslimin, dan kemudian terjadi perdebatan, tapi akhirnya kemudian menerima. Nah, akhirnya apa? Di antaranya pada saat itu Nabi bersama sahabat tidak melanjutkan perjalanan ibadah haji karena ditolak, perjanjiannya tidak boleh masuk tapi tahun depan ya kan. Akhirnya Nabi itu ada tidak bisa melaksanakan ibadah, berarti pembatalan juga, penundaan. Akhirnya tertunda kembali ke Mekah. Nah, ini persoalan. Nah, itu kira-kira sama dengan kita. Kita sudah mau berangkat semuanya kan, paspor sudah ada semua ya kan, sudah disiapkan. Ternyata dikirim tentara Allah ke bumi ya kan, yaitu berupa COVID ini ya kan. Nah, ternyata COVID ini yang menghambat, akhirnya kita tidak bisa berangkat. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja ya apa yang terjadi pada saat sekarang ini memberikan pahala yang besar bagi para jamaah yang karena memang ketulusan dan keikhlasan kepingin untuk berangkat ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Gitu. Baik, itu berarti ada ini misalnya ada sejarah awalnya Pak Kiai. Kalau juga tahun dulu itu ada penundaan juga pada zaman Rasulullah ini. Ini juga mudah-mudahan pemirsa di rumah, kaum muslimin, para calon haji juga bisa memaklumi bahwasanya ada sejarahnya juga, bukan hanya berlaku saat ini. Iya, jadi dulu juga pernah begitu ya. Baik, kita break sejenak Pak Kiai, dan pemirsa kita masih dalam dialog kajian Islam. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Baik Mirsa, nah ini kita udah masuk ke sesi terakhir kajian dialog agama kita bersama Pak Kiai Muhammad Zaidi Abdad. Dan Mirsa, kalau banyak hal tadi kita sudah dapatkan, kita sudah dengarkan tentang gambaran haji pada tahun ini. Nah, gambaran tahun depan tentunya kita berharap-harap, kita ya memasang optimisme. Sisi lain juga ada yang bertanya, ketentuannya kan sekarang ini karena pandemi, karena COVID kan ada persyaratan yang lebih ini terkait dengan usia dan seterusnya nih Pak Kiai, termasuk vaksinasi. Nah, ini bagaimana untuk kedepannya? Iya, jadi kalau ke depan, intinya ke depan kita berdoa mudah-mudahan selesai COVID gitu kan. Iya, yang utama. Kalau selesai COVID berarti kan persyaratan untuk umur itu kan mesti akan kembali normal kan, gitu loh. Termasuk juga ada vaksin dan sebagainya. Kalau pandemi ini sudah selesai, saya pikir vaksin juga akan hilang, gitu kan. Nah, oleh karena itu memang persyaratan yang sekarang pada masa pandemi ini diantaranya itu adalah vaksin, ya. Jadi semua jamaah haji ini adalah harus ada vaksin dulu. Dan alhamdulillah sebenarnya dari 4.412 jamaah dari NTB itu hampir semua separuh sudah tervaksin ya. Terutama usia-usia yang lansia itu sudah mulai vaksin ya. Nah, cuman karena memang sekarang terjadi pembatalan itu, maka juga tidak bisa jadi berangkat walaupun sudah divaksin. Karena vaksin sebagai persyaratan dalam melaksanakan ibadah ke luar negeri. Nah, yang kedua terkait dengan usia ya, memang umur kita ya dari NTB itu 60 sampai 80 itu yang mendominasi. Ya, ya. Jadi 60 sampai 80 itu nominasi. Nah, ada kurang lebih 1.000 sekian itu yang usianya 80 ke atas. 1000-an. Ya. Sini mendekati satu. Jadi banyak sekali. Jadi usia lansia juga banyak. Cuman kan lansia ini juga dibatasi kan gitu loh. Usia lansia ini kalau tahun yang lalu itu kan dianggap 80 tahun ke atas sudah lansia. Nah, kemarin kami juga sudah menyampaikan kepada Komisi 8 untuk bisa diturunkan. Jadi kalau usia lansia itu 70 saja, maka kita bisa memberangkatkan karena mendahulukan, memprioritaskan usia lansia ya kan, untuk bisa berangkat terlebih dahulu. Tapi karena usia lansia itu dipahami 80 ke atas, maka kita tidak kena karena yang 70 tahun tidak masuk dalam kategori lansia. Jadi menunggu reguler gitu kan. Ini juga masalah. Nah,
Oleh karena itu, ya mudah-mudahan saja kalau misalkan pandemi COVID sudah selesai dan tidak ada pembatasan umur lagi, maka ya kita akan mencoba bagaimana yang lansia-lansia ini bisa didahulukan untuk bisa berangkat ibadah haji. Nah ini ya kan, saya pikir ini keinginan kita bersama ya. Berapa tahun mereka menunggu ya, terutama orang-orang yang sudah memang usianya 70 tahun ke atas. Sebab usia yang terlalu tua memang untuk berangkat ibadah haji ini terus terang saja, karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik ya. Jadi 90% itu fisik ya. Jadi kadang-kadang kalau usia yang sudah 80 tahun kemudian berangkat, ini juga menjadi problem tersendiri. Di sana bisa sakit, tidak bisa ibadah nyaman. Maka kami juga menyarankan kepada masyarakat bahwa mulai muda-muda anak-anak kita yang punya rezeki ya ditabung saja, kemudian didaftarkan mulai dini sehingga nanti pada usia-usia tidak terlalu tua mereka bisa terpanggil untuk menunaikan ibadah haji, karena itu sebagai daripada kewajiban umat Islam. Walaupun juga ada stressingnya istitoah ya kan, yang mampu, yang nggak mampu ya nggak wajib kan ya, kira-kira begitu. Baik, ya kita juga tadi sebelumnya mendengarkan bisa kalau sekarang ini hampir 35 tahun, hampir setengah abad. Benar juga kalau dari kecil kita sudah menyiapkan. Iya, tapi, sudah 50 tahun lah. Iya, hampir setengah 35, besok bisa juga lebih dari itu, 40 tahun dan seterusnya. Nah, tapi kan ada juga kemarin info mungkin terkait dengan pandemi ini Pak Kiai. Iya. Kan kalau ada pembatasan usia dalam konteks situasi sekarang ini, konteks pandemi sekarang ini. Yang satu menyebutkan usia 60 yang boleh ini dan seterusnya. Memang kemarin itu ada sempat ya bahwa informasi untuk pelaksanaan ibadah haji itu usia yang diperbolehkan adalah 50 tahun. Sementara umroh itu 60 tahun. Nah ini ya. Tapi kemudian itu semuanya tertepis karena tidak ada pemberangkatan tahun ini. Sehingga sekalipun usia dikasih pembatasan ya tidak berlaku ya kan, karena memang tidak berangkat gitu loh ya. Tidak berangkat. Nah, mudah-mudahan nanti setelah bulan Dzulhijjah agak reda, kemudian Saudi bisa membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh ya, sehingga masyarakat kita juga bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan mudah-mudahan juga pembatasan usia ini ada tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu mudah, tetapi bisa yang 60, 67, 70 tahun bisa melaksanakan ibadah umroh. Karena terus terang saja masih banyak masyarakat kita yang sudah sepuh-sepuh ya, yang usianya 60 tahun lebih, itu juga sudah banyak yang mendaftar umroh gitu loh ya kan. Nah, kalau itu dibatasi lebih mudah maka kan kasihan juga ya kan. Ya mudah-mudahan saja Allah mengangkat musibah corona ini sehingga kita juga bisa memberangkatkan masyarakat kita yang akan menunaikan ibadah umroh di tahun setelah ibadah haji ini. Baik, dan Mirsa, kalau kita tentunya yang terakhir ini tentunya Mirsa merasakan kalau ini terjadi di Indonesia saja kan tidak pakai ya, tapi juga di banyak negara. Iya, di banyak negara. Tidak hanya kita, termasuk juga tidak hanya kita yang di NTB ini. Iya. Tapi juga daerah-daerah lain seperti itu. Ataukah ada ya, namanya Indonesia. Infonya ini pengecualian orang yang bisa berangkat ini seperti apa ini? Iya, tidak bisa lah ya kan, karena ini kan sudah menjadi keputusan ya kan, Saudi tidak memperbolehkan ya siapapun tidak bisa masuk ya kan. Nah, walaupun juga orang Aceh, orang Papua, orang mana saja, kan mereka ke Indonesia ya kan. Jadi karena Indonesia sudah tidak ada jatah untuk tahun ini berangkat, ya semuanya tidak jadi berangkat. Itu loh ya. Berarti tidak benar ada pengecualian-pengecualian. Tidak ada. Itu hoax saja ya. Hoax ya. Hoax gitu. Ya, saya pikir masyarakat kita juga harus sekarang arif, bijak, menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah, dan yakinlah bahwa keputusan ini terbaik. Semua pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ketulusan hati kita tidak jadi berangkat menerima takdir Allah ini, kemudian Allah menjadikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan bagi mereka. Gitu. Baik, dan tentunya pemirsa luar biasa kalau kita juga kan ada ini Pak Kiai juga akan nanti menjelaskan amalan-amalan yang sepertinya sama nilai ganjaran dan pahalanya seperti juga orang yang mengerjakan haji. Seperti itu Pak Kiai ya. Amaliah-amaliah orang yang pahalanya besar seperti juga berhaji.
Ya banyak ya. Kalau kita mau melihat sejarah ya, ada misalnya begini. Dulu itu pada zaman Nabi ya, ada orang yang tidak berangkat haji, tetapi disampaikan Nabi bahwa tahun ini ada orang yang diterima ibadah hajinya. Sebagian ada yang mereka melaksanakan ibadah haji di Mekah ini, tapi sebagian di luar Mekah. Nah, dia tidak berangkat haji ke sana, tapi mendapatkan pahala haji. Pahala haji. Contohnya dulu ada Uwais Al-Qarni ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini dia sangat rindu dengan Mekah. Dia ini ada selalu cinta dengan ibunya, kesana kemari. Ibunya inilah yang merawat di rumah. Tapi suatu saat saking cintanya dengan Rasulullah, kepingin ke Mekah, kemudian ke Madinah, hanya menjumpai Rasul. Tapi waktu itu juga tidak berjumpa, balik lagi. Pada saat musim haji, kemudian berpamitan sama ibunya berangkat haji. Nah, begitu berangkat haji di tengah jalan, beliau melihat ada orang yang memasak bangkai. Nah, begitu melihat masak bangkai ini ditanya, kenapa kau masak bangkai? Bukankah itu hal yang haram? Maka orang ini mengatakan, wahai fulan, ini haram bagimu dan halal bagiku. Loh, kenapa demikian? Maka dia bercerita bahwa tidak ada materi harta yang bisa kami belanjakan untuk makan dengan keluargaku dan menjaga jiwaku. Maka kemudian dengan terpaksa ini harus kami masak karena kami ingin menjaga jiwa kami, jangan sampai kami mati kelaparan. Akhirnya dimakan. Mendengar itu kemudian Uwais ini langsung bekal-bekalnya dikasihkan. Kalau begitu inilah bekal saya serahkan, kamu belanja, masak, makan bersama keluarga. Nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Haji, ya? Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya peristiwa ini juga terdengar sama Nabi. Ternyata kejadian yang aneh. Jadi Uwais tidak berangkat ke Mekah, ternyata ada orang kampungnya yang berangkat ke Mekah, itu di sana ketemu sama Uwais. Nah, akhirnya dia pulang duluan. Begitu sampai di rumah, orang-orang kampung menyambut Uwais. Pada Uwais tidak ke Mekah, tapi orang itu melihat Uwais di sana. Nah, singkat cerita, maka Nabi mengatakan ada yang diterima hajinya di Mekah ini, tapi ada juga yang tidak di Mekah. Artinya apa? Mereka tidak melaksanakan ibadah di sana gara-gara harta kekayaannya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka Allah mendengar bahwa hajinya menjadi hajjah mabrurah. Nah, ini luar biasa. Nah, pelajaran bagi kita semua bahwa janganlah kemudian kita dengan kejadian peristiwa ini kemudian kita marah-marah, kemudian kecewa, sampai mengunjing, kecewa, menyalahkan macam-macam lah ya kan, membuat berita hoak dan sebagainya. Ajaran Islam itu santun, rahmah ya kan. Maka jangan cerita ikut-ikut orang-orang yang tidak punya akhlak ya kan. Tapi mari kita bangun ini adalah dengan kepercayaan, keyakinan bahwa ini adalah qadarullah. Kalau kita menerima dengan tulus apa yang terjadi pada tahun ini, maka insya Allah sekalipun Allah nanti tidak jadi memberangkatkan orang tersebut, siapa tahu dicatat sebagai hajjah mabrurah. Nah, maka saya selalu katakan, mungkin orang-orang yang dengan tulus kemarin tahun 2020 mau berangkat, tiba-tiba dipanggil dulu oleh Allah, ya kan? Boleh jadi walaupun tidak ke Mekah, tetapi catatannya sudah hajjah mabrurah di hadapan Allah. Kenapa? Karena tulus dia ingin berangkat, tetapi dipanggil dulu. Nah, jadi ini yang harus kita sikapi dengan sikap yang arif, yang santun, yang hikmah ya, sehingga kita juga tidak membuat hoak, berita, membuat provokasi ya. Saya pikir provokasi-provokasi untuk melahirkan perdebatan yang tidak bagus itu ada bukan etika dan akhlak Islam. Baik, bahkan mungkin juga bisa menimbulkan permusuhan ya, perselisihan ya di tengah masyarakat. Ya, buat apa kita buat permusuhan kan? Kita cari persaudaraan. Jangan musuh satu itu terlalu banyak, kawan 1000 terlalu sedikit. Baik, mudah-mudahan kita bisa juga tadi bersikap bijak, terutama ini para calon jamaah haji yang tadi luar biasa, walaupun tidak berhaji ini niat kita yang sudah luar biasa, yang kokoh akan tercatat ya. Nah, tapi juga ada sebagian yang akhirnya mungkin tidak bisa ini Pak Kiai ya, karena juga usia, akhirnya juga udah takdir berkata lain udah meninggal dan seterusnya. Ini juga tercatat. Yang penting itu orang Muslim itu ya, yang penting punya niat. Jangan sama sekali nggak punya niat. Niatlah dengan yang baik. Walaupun miskin ya Allah, saya punya niat untuk ibadah haji. Karena niatnya kenceng ya untuk ibadah haji, walaupun tidak ada uang, di narak kepeng ya kan. Itu
tiba-tiba ada saja berangkat melalui apa, jalur yang lain, mungkin ada orang tiba-tiba terketuk hatinya, ya kan? Ya, salah satu contoh kan ada orang yang tua kemudian tiap hari di jalanan jual koran dan sebagainya, ya kan? Tiba-tiba melihat orang ini sejak dulu kok aktif di sini, ternyuh, ya kan? Ternyuh hatinya, waduh orang ini luar biasa kerjanya sampai muda, mulai muda sampai tua dia di situ. Ada orang terenyuh tiap hari melihat, akhirnya apa, diberangkatkan umroh misalnya sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan ini menjadi penting dalam kehidupan kita, sehingga Allah akan mendengar itu semua. Tidak berubah berarti ya? Iya. Kita tidak berubah motivasi kita, niat kita, tapi ini satu cara, ini pelajaran yang harus kita pelajaran yang berharga. Iya. Nah, tentunya juga bukan hanya para calon jemaah haji ya, yang juga sekarang mau mendaftar juga bukan berarti dia harus ini terlalu lama atau bagaimana. Ini bagaimana? Kadang-kadang karena tadi mendengar sampai 3-5 tahun menjelang setengah abad, lalu mendorkan mendorkan niatnya. Kendor ya. Ya tidak usah, ya kan. Jadi yang penting udah diniati saja. Yakin bahwa apa yang sudah menjadi keputusan Allah itu yang terbaik. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Jadi kan manusia ini tidak tahu, boleh jadi apa yang menurut manusia itu ada baik, di hadapan Allah tidak baik. Boleh jadi menurut kita ini nggak baik, ini kenapa tidak berangkat ini, tapi di hadapan Allah ternyata itu yang terbaik. Nah, jadi ini sebagai insan yang beriman tentu juga kita harus menyadari dan meyakini bahwa kejadian sekarang ini adalah ada hikmah di balik itu semua, dan kita berharap bahwa apa yang sudah menjadi titah ilahiyah ini adalah menjadi satu ibroh, pelajaran yang berharga bagi kita semua. Boleh jadi ujian ini adalah karena kecongkakan manusianya, boleh jadi karena sudah banyak kemaksiatan yang ada di muka bumi ini, dan seterusnya, karena memang itu ada bagian dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita juga berharap ya kepada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, mari kita bersama-sama yaitu menerima takdir Allah ini, dan yakinlah bahwa sesungguhnya pasti ada hikmah yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, amin. Mudah-mudahan para pemirsa, luar biasa panjang dan jelas apa yang kita sudah dengarkan dari Bapak Kiai kita, Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan membeberkan banyak hal terkait dengan kebijakan haji pada tahun ini. Dan pada akhirnya memang kita harus punya niat yang besar dan menancapkan juga bahwasanya semuanya terjadi atas izin Allah. Dan pemirsa, semakin kuat kesabaran manusia, maka semakin tebal juga keimanannya melalui ataupun menjalani setiap ujiannya, termasuk ujian penundaan haji saat ini. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya di studio, dan pemirsa juga yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.